meter atau kedalaman 100 meter, itu akan berpengaruh pada struktur tanah di kota tersebut. Contohnya saja di Semarang, ya. Pertumbuhan orang yang membuat, sumur artetis itu kadang-kadang tidak lapor, jadi tidak bisa dihitung berapa. Semakin banyak orang mengambil, air artesis, ya, banyak, maka lapisan tanah di kedalaman 100 ya, 80 meter sampai 100 lebih, itu airnya akan semakin berkurang. Kalau air di dalam tanah tersebut semakin berkurang, berarti ada pori-pori yang kosong. Satu, airnya, kemungkinan tanahnya akan runtuh ke bawah atau ya, kalau dekat dengan laut, air lautnya itu akan masuk ke daratan mengisi pori-pori atau rongga-rongga tanah yang air bersihnya, air tawarnya diambil oleh manusia. Nah, itu, salah satu yang sekarang sudah kelihatan di mana, permukaan tanah di Semarang, terutama daerah pinggir ya pantai, itu biasanya setiap tahun turun mendekati 5 senti. Bayangkan kalau sudah mendekati 5 senti setiap tahun, akan berapa tahun lagi turun menjadi berapa meter, ya bisa dihitung. Itu yang, peningkatan kebutuhan air bisa mengakibatkan penggunaan air yang berlebihan yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Nah, sifat umum air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah atau dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah seperti tadi. Kalau, di dalam tanah, di rongga di, airnya itu sudah hilang, air lautnya akan masuk mengisi rongga-rongga air yang tadinya ada air bersihnya, ya. Kemudian ini air juga memberi tekanan, ya, mempunyai sifat kapilaritas, ya, dengan, apa, pipa atau, suatu lubang dengan diameter yang kecil, dia akan semakin tekanan dari bawah semakin tinggi, ya. Kemudian bentuk permukaan air selalu tenang dan datar kelihatannya, tetapi di bawah permukaan air tersebut biasanya terjadi aliran yang cukup kencang, ya. Air pada umumnya mempunyai sifat melarutkan, benda-benda tertentu, ya. Jadi saat ada yang bisa larut, ada yang tidak bisa larut. Jenis-jenis air, air tanah, berarti air tanah berarti air yang ada di dalam tanah, ya. Ada yang disebut air tanah pre-artetis dan artetis. Tadi yang Ibu sebutkan, kalau yang artetis itu kedalamannya di atas 80 meter, tetapi kalau pre-artetis itu, oh maaf, kalau artetis itu di atas 100, kalau pre-artetis antara 80 sampai dengan mendekati 100. Ya. Itu air tanah karena ada di dalam tanah. Kemudian air permukaan terdiri dari, ada 2 sih, di permukaan ada di darat seperti danau, rawa, ya, itu termasuk perairan darat, ya, itu termasuk air permukaan. Sungai itu termasuk perairan darat dan laut, ya. Kalau laut dan, perairan darat itu sifat airnya berbeda, di mana di laut itu mempunyai, rasa yang asin dengan sendirinya kloridanya lebih tinggi, ya, sedangkan perairan darat biasanya lebih tawar, ya. Ada di antara, peralihan antara perairan darat dan laut atau yang disebut muara, biasanya airnya di situ sifatnya salinitasnya tinggi, artinya asin enggak, tawar juga enggak, ya. Itu jenis-jenis air.
Manfaat air sudah jelas banyak ya, bisa dibaca, bisa untuk pertanian, perikanan ya, kemudian objek, pariwisata ya, pembangkit tenaga listrik ya, dan lain-lainnya. Ini sedikit, menurut Sunario ya, air dan semua potensi terdapat pada air, sumber air dan sebagainya, ya. Ini tidak termasuk kekayaan hewani, hanya khusus sumber daya air. Nah, siklus hidrologi ini sebetulnya pelajaran di SD, mungkin kalau sekarang, di TK sudah dimulai ya di, usia dini, tapi istilahnya saja yang berbeda ya. Jadi, siklus hidrologi itu perputaran ya, proses peredaran atau daur ulang dari air ya, yang terus-menerus berjalan dan tidak pernah berhenti ya. Di mana kita tahu dari air, permukaan darat ya, air permukaan atau yang perairan darat kena panas ya, dia akan menguap ya, menguap terus, nah itu yang disebut dengan evaporasi ya. Setelah menguap, pada ketinggian tertentu ya, uap itu ketinggian tertentu dengan suhu tertentu dengan sendirinya, makin ke atas suhunya semakin dingin, maka uap-uap air itu akan berubah membentuk kondensasi. Kondensasi itu, eee, mulai, ke arah membeku ya, mulai arah membeku ya, terkondensasi, berkumpul. Nah, kondensasi ini semakin lama, semakin banyak, dia akan membentuk awan ya, membentuk awan dengan, berat tertentu ya. Awan itu kan kena angin, dia akan mengalir akan mengalir kena angin ya, pada tekanan tertentu ya, dia akan mempunyai berat ya, sehingga dia akan jatuh ya, yang disebut presipitasi ya, dia akan jatuh sebagai hujan ya. Jatuh sebagai hujan yang disebut istilahnya presipitasi. Kalau presipitasi atau presipitat itu sebenarnya kan endapan ya, tapi seolah-olah mengendap, tapi ini adalah, butir-butirnya air akan turun. Pernah mendengar, hujan es ya. Hujan es itu awalnya dari kondensasi ya, kondensasinya sangat kuat, kental ya, keras ya. Kemudian begitu tekanan tertentu ya, dengan tekanan tertentu dan suhu tertentu dia langsung tidak mencair tetapi langsung, apa ya, bulat-bulat itu dia langsung jatuh ya, itu yang tetap juga namanya presipitasi tetapi dalam bentuk butiran-butiran es yang belum bisa mencair karena dengan tekanan dan suhu tertentu di atas ya. Setelah turun baru dia mengalir kalau dari tempat yang tinggi ke bawah ya, karena mengalir itu yang disebut dengan transportasi. Nah, kalau seandainya transportasi air ini dari tempat tinggi ke bawah, eee, di air yang tempat yang dilaluinya itu tidak ada tanaman, sehingga tidak ada, akar dari tanaman yang menahan laju dari aliran air tersebut, maka dia terus akan terjadi longsor dan terjadi banjir, longsor dan banjir. Tetapi kalau ada tanaman, akar dari tanaman-tanaman yang besar tersebut dia akan menahan laju dari, eee, air tersebut ya, akan, ditahan lajunya sehingga tidak akan terjadi, banjir atau longsoran. Nah, biasanya, ada tempat setelah itu ada tempat yang agak cekung, dia akan keluar di situ ya, dan yang lainnya bisa melalui, lapisan tanah yang paling dalam menuju ke arah laut.
ya. Ini bisa dijelaskan mengapa kok sering terjadi banjir, ya. Itu sudah dari dulu sudah tahu, ya. Hanya istilahnya saja, ya, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transportasi. Nah, ini hanya tampak samping dan dari atas, ya. Tampak samping itu lapisan tanah yang di bawah, ya. Kemungkinan di bawah lapisan tanah kita itu ada suatu seperti gua atau seperti lorong yang merupakan sungai, aliran sungai di bawah tanah ada. Nah, kalau aliran sungai di bawah tanah itu mengikuti naik turunnya lorong tersebut, itu yang bisa menyebabkan kalau kita membuat sumur kadang-kadang, oh, digali berapa meter airnya sudah keluar. Ada yang digali ratusan meter airnya tidak keluar. Artinya lorong atau sungai air di bawah tanah itu kalau dia turun sampai kedalaman tertentu lorongnya, maka orang kalau mengambil air, ya, atau me apa, menggali untuk buat sumur, nggak akan keluar airnya. Tapi begitu kalau sungainya itu mendekati permukaan tanah, begitu kita menggali tanah tersebut baru berapa meter sudah keluar airnya, karena kemungkinan lorong airnya dia ada sudah mendekati permukaan tanah, ya, gitu. Nah, itu masalah air secara apa ya, secara global dan kita bisa tidak usah dihafal, bisa dimengerti. Nah, sekarang agak naik sedikit, ya. Air itu mempunyai penyusun utama kan rumusnya H2O, ya. Kenapa rumusnya H2O? Namanya air. Nah, air ini unik, ya. Uniknya rumusnya H2O tetapi mempunyai bermacam-macam bentuk. Kalau air sebagai air, ya, cairan, rumusnya H2O, ya, bentuknya cair. Kalau air ini dipanaskan, namanya uap air. Uap air rumusnya apa? Juga H2O, ya. Bentuknya gas. Bagaimana kalau sudah didinginkan, ya, namanya es, ya, es batu. Rumusnya H2O, ya, bentuknya padat. Nah, inilah keunikan dari air salah satunya. Nah, satu molekul air itu kan H2O, jadi terdiri dari satu atom oksigen yang berikatan dengan dua atom hidrogen, ya, satu dan dua hidrogen. Nah, hidrogen dan oksigen ini mempunyai daya padu yang sangat, jadi daya padu, daya ikat yang sangat kuat. Ini merupakan juga keunikan dari air. Dia kuat sekali. Didinginkan tetap namanya air, bentuknya padat. Dipanaskan bentuknya juga H2A, bentuknya gas. Rumusnya juga H2O. Apapun bentuknya rumusnya sama, yaitu H2O. Tidak terpisah menjadi H2 dan O. Kecuali, ya, kecuali apabila H2O ini apapun bentuknya diberikan energi listrik yang luar biasa, yang sangat tinggi oleh suatu reaksi kimia. Ya, ingat bom yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki, ya, dulu sekali, itu adalah berasal dari H2O yang kena energi listrik sehingga dia akan terpisah menjadi H2 dan O2, ya, itu bisa menjadi bom hidrogen. Ya.
Nah, kok bisa, apa, atom-atom O dan H2 itu memiliki kecocokan yang begitu sempurna sehingga menjadi kuat. Kenapa? Nah, ini sedikit agak agak dalam ya. Oh, ingat, pelajaran kimia unsur ya, dulu mungkin di SMA. Eee, oksigen. Oksigen itu mempunyai 2 kulit, kulit atom, yaitu ingat kulit yang sebelah dalam K dan kulit L, kalau banyak kulitnya K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, O itu mempunyai 2 kulit, di mana kulit K ya, terdiri dari 2 atom ya, 2 atom, itu sempurna. Jadi kulit K akan sempurna, akan stabil kalau mempunyai 2, 2 atom ya, atom. Ini dia stabil. Kemudian dia ada kulit yang kedua, kulit L. Kulit L itu hanya mempunyai 6 atom ya, 6 atom atau 6 atom. Nah, 6 atom pada kulit L ya, kulit kedua ini akan stabil ya, dia akan stabil apabila mempunyai 8 atom. Nah, untuk, O ya, O ini, eee, dia hanya mempunyai 6 di kulit L ya, di kulit L. Nah, berarti dia masih kurang 2 atomnya. Kemudian ada, hidrogen, kebetulan mau dipasangkan dengan hidrogen, di mana hidrogen itu hanya mempunyai kulit K, ya, mempunyai kulit K dan mempunyai 1, atom, ya, proton istilahnya, ya, proton dan neutron. Nah, atom ini hanya 1, sehingga H itu tidak pernah stabil. Dia akan stabil kalau H2 ini bergandeng, ya, H2 ini bergandeng. Nah, karena dia kurang 1 ya, dia dipinjam oleh, O yang 1 ini di sini. Sebentar. Ini dia dipinjam di sini. Nah, di sini. Nah, kuning enggak bisa ya. Oke, biru. Ini, dia dipinjam di sini. Nah, dipinjam di sini ya. Dimasukkan ke sini, dia dipinjam, dia bergabung ya. Kemudian 1 bergabung. Nah, sehingga atom H di sini akan stabil karena pada kulit K ini sudah ada 2 atomnya ya, protonnya ya. Kemudian, di sama yang satunya H juga sudah, cukup ada di kulit K-nya sudah cukup 2, jadi dia stabil. Bagaimana dengan atom O-nya? Karena dia saling meminjamkan, ini dipinjamkan ke sini ya, udah gabung dipinjam ke sini, ini jadi gabung ke sini, ini nanti gabung ke sini ya, gabung ke situ, ini dia pinjam ke sini ya. Jadi inilah jadinya. Atom O juga stabil karena pada kulit L dia sudah mempunyai 8 atomnya ya, protonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia stabil. Nah, ini yang menjadi unik, artinya H maupun ini dua-duanya mempunyai kestabilan yang luar biasa ya, mempunyai kestabilan yang luar biasa. Ini yang mesti dipahami ya. Dihafalkan susah sih, harus paham ya, enggak usah. Oke. Nah, bentar. Dihapus. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini keterangannya yang tadi. Kalau kita kalau tadi sudah mendengarkan Ibu, sudah paham,
ini nggak dibaca nggak apa-apa, ya ini hanya penjelasan dari, eee, yang tadi, oke. Nah nah, peraturan ya khusus untuk air ya, air ini secara umum, air secara umum itu di, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ya, tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jadi di sini semua air ya, termasuk pencemaran air. Definisi, ya definisi. Air adalah semua air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah, ya. Kecuali, air fosil. Air fosil itu sebenarnya tetap, di bawah tanah juga, tetapi dia ada di dalam, bekas, apa ya, timbunan-timbunan hewan atau bangunan dan lainnya, ya. Air laut, juga termasuk air, ya, ada permukaan yang luas ya, karena berbeda, unsur-unsur yang ada di dalam air tersebut, ya. Nah, sumber air namanya sumber itu satu wadah ya, terdapat baik di atas atau di permukaan tanah ya, eee, contohnya ini, yang ada airnya, ada mata air kan airnya mengeluar terus, kalau sungai airnya mengalir ya, rawa, danau atau situ itu sama ya, hanya bahasanya saja yang berbeda. Nah, pengelolaan airnya nanti bisa dibaca ya, kemudian mutu air. Nah, mutu air ini penting ya karena dianalisis nanti, eee, akan apa ya, memeriksa analisa air apa aja sih yang ada di dalamnya, berapa sih jumlahnya, bagaimana dengan mutu airnya. Ini, kemudian lanjut ya. Nah, itu tadi jelaskan ada bermacam-macam air ya, ada kelas air. Air juga punya kelas ya. Adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Jadi tidak semua air dapat dipergunakan untuk air minum atau dapat dipergunakan untuk air pertanian ya, tidak semua, kualitas air seperti itu ya. Kemudian ada baku mutu air, ya baku mutu air itu merupakan suatu ukuran batas ya, batas sehingga dengan batas tersebut dapat diketahui air tersebut memenuhi syarat untuk keperluan tertentu atau tidak memenuhi syarat untuk keperluan tertentu. Mmm, lanjut, ini masalah pencemaran ya, sedikit definisi ya, untuk pencemarannya sendiri nanti, pada semester 5 akan dibahas lebih dalam lagi ya, mengenai pencemaran. Jadi mulai 9 sampai 12 kaitannya dengan pencemaran. Pengendalian pencemaran juga ya, apa air limbah ya, air limbah pun mempunyai baku mutu tersendiri. Nah ini, kelas air yang tadi Ibu sebutkan. Nah, klasifikasi mutu air ada ditetapkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, ada kelas 1, 2, 3. Semakin tinggi kelasnya, kualitas airnya atau, baku mutu airnya semakin ringan. Semakin ringan artinya kandungannya tidak harus harus kecil, tapi bisa agak longgar, ya. Semakin besar kelasnya, batas kandungan airnya semakin longgar. Nah, bagaimana dengan kelas 1? Kelas 1 itu diperuntukkan sebagai air baku air minum. Jadi untuk bahan baku air minum harus di kelas 1 ya. Nah, ini persyaratannya sangat kecil karena untuk air minum. Ya, meskipun, air baku namanya air baku air minum, meskipun nanti pada saat akan digunakan harus dilakukan proses pemanasan. Beda dengan definisi air minum. Kalau air minum itu air yang langsung dapat diminum tanpa melalui suatu proses.
Jadi tidak usah disaring, tidak usah dipanaskan, dia bisa langsung diminum. Contohnya yang disebut air minum adalah air minum di dalam kemasan, itu sudah sebenarnya air minum ya. Mungkin yang pernah mungkin ke luar negeri atau di beberapa wilayah di Indonesia sudah memberlakukan air minum, sehingga di kran-kran umum orang bisa langsung minum dari kran tanpa harus merebus lagi. Nah, itu persyaratannya sudah air minum. Kemudian air, kelas 2 yaitu air yang diperuntukkan untuk rekreasi. Air jadi, digunakan untuk rekreasi, budidaya ikan air tawar ya, beda dengan tambak. Tambak itu biasanya airnya adalah, eee, apa, agak asin atau salin salin ya. Untuk peternakan, misalnya untuk peternakan ayam, peternakan sapi dan lainnya, ya. Atau untuk, tanaman ya, pertanian. Ini persyaratannya relatif lebih ringan dari kelas 1. Jadi khusus kelas 2 untuk rekreasi renang, rekreasi air. Karena apa? Kadang-kadang kalau untuk berenang, nggak sengaja kita minum ya, jadi itu, ada persyaratannya. Untuk air tawar juga supaya kalau ikannya yang budidaya di situ tidak tercemar dengan logam-logam yang lainnya, ya, supaya bisa dikonsumsi aman oleh manusia. Kemudian yang kelas 3. Kelas 3 adalah air yang diperuntukkan budidaya ikan air tawar juga ya, tetapi ikan air tawar tertentu, ikan air tawar ada yang tahan tahan, oksigen yang rendah, ada yang tidak tahan oksigen yang, eee, tidak tahan oksigen rendah. Nah, yang kelas 3 ini untuk budidaya ikan air tawar yang tahan dengan oksigen rendah. Contohnya apa? Seperti gurami, kemudian, lele ya, itu, lebih tahan, dengan oksigen agak rendah. Tapi kalau ikan nila dia nggak bisa ya, dia harus, di kelas 2. Ya. Peternakan sama, peternakan kalau itu peternakan ayam biasanya hanya untuk apa, membersihkan ya, atau untuk, sapi untuk memandikan sapi, memandikan sapi, termasuk kalau sapi itu mau diperah susunya, dia harus dibersihkan menggunakan air yang di kelas 3 ini, ya. Dan bagaimana dengan kelas 4 ya, air kelas 4 ini peruntukannya hanya untuk mengairi tanaman, ya, hanya untuk mengairi tanaman saja, ya. Tapi dengan syarat ya. Oke, enggak apa-apa ya, silahkan. Yang jaringannya tidak kuat silahkan ya. Materinya udah Ibu kirim di Ivikas. Oke, di kelas ini. Kita lanjutkan di kelas 4 hanya untuk tanaman saja ya, tidak untuk yang lain-lainnya. Nah, tapi dengan syarat pH-nya harus pH netral. Kalau pH netral sedikit, basis. Kalau asam, tanah itu busuk, tanamannya semua mati. Kalau terlalu basah atau asam, itu tanahnya yang rusak sehingga tidak bisa ditanami lagi. Ya, itu suatu kerusakan yang cukup berat untuk tanah. Ya, tapi kalau sedikit alkalis itu tanahnya yang bagus. Oke. Nah, tadi, di PP 82 itu air secara umum ya. Sekarang untuk kualitas air minum itu ada di Permenkes nomor 492 tahun 2010. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, air minum adalah air yang
melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum, ya. Dapat langsung diminum, seperti contohnya air minum dalam kemasan. Ya. Air minum harus aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan baik fisika, mikrobiologi, kimiawi, radioaktif, dan lain-lainnya. Ya. Nah, sebetulnya Ibu punya, tetapi kalau ditayangkan di sini terlalu kecil-kecil, jadi boleh salah satu atau satu kelas, kalau masing-masing boleh, bagus, download Permenkes 492 ya, tahun 2010. Dilihat persyaratannya yang fisika, mikrobiologi, dan kimiawi. Ya. Besok minggu depan kita bahas untuk persyaratan baik fisika, mikrobiologi maupun kimia, tapi kita utamakan kita bahas fisika dan kimiawi, ya. Kaitannya kita akan membahas analisa di laboratorium, analisa air di laboratorium. Untuk minggu depan khusus analisa di laboratorium untuk atau secara analisa secara titrimetri dulu, ya. Jadi nanti kita bahas fisika dan kimiawinya, nanti termasuk cara analisanya secara titrimetri, cara yang mudah dulu, ya. Tugas untuk minggu depan. Oke. Nah, saya kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan dari peraturan-peraturannya. Kalau ada yang belum jelas, tolong dicatat. Minggu depan kita diskusi, mudah-mudahan agak bisa agak bisa lebih cepat, ya. Maaf kalau ini tatap muka kali ini jaringannya tidak kuat, nanti bisa dibicarakan mau dibagi 2 atau di-sharing atau bagaimana. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ada yang ini sebentar. Yang chat. Oke. Nah, oke. Banyak yang izin untuk off cam, enggak apa-apa, ya. Off cam-nya enggak apa-apa. Nanti di-download aja ya, materinya bisa dipelajari. Ini kita coba dengan yang banyak sekali, yang mahasiswa banyak. Mudah-mudahan kendalanya hanya masalah jaringan, ya. Setelah Ibu tutup, jangan lupa absennya, ya, supaya memenuhi persyaratan, ya. Untuk kali ini Ibu tidak memberi pertanyaan, nanti minggu depan ada kuisnya, ya. Terima kasih untuk perhatiannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Iya, ayo kita live. Terima kasih, Bu. Iya, mari. Guys, gue live dulu ya. Makasih. Info lagi buat yang belum kuis ya. Jangan lupa jam 1. Ini kuisnya besok kan jadinya? Iya. Maksudnya ini kuis itu teknologi itu loh yang kemarin. Iya, Red. Makasih. Yuk.